Hai guys, channel ini isinya spoiler dan alur cerita dari novel karya Orbit Back. Buat kalian pecinta spoiler yang kepo sama novel ini dan gak sempat buat baca manualnya, kalian bisa nonton aja di sini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, langsung aja. Sebelumnya aku udah bilang kan kalau di chapter ini bakal dijelasin alasan dari judul Cry or Betrayed Back. Sebenarnya judul ini tuh pop dari siapa sih? Matthias kah atau Layla? Dan kalau pengen tahu cerita lebih detailnya, kalian bisa baca langsung officialnya di Yondev dan Webtoon. So, let's go! Di chapter ini, Matthias itu ngeliatin neneknya yang lagi ngobrol bareng keluarga Kyle. Matthias sadar kalau neneknya itu juga sayang sama keluarga itu. Ya karena kan ayahnya Kyle udah jadi dokter keluarga Gerhard cukup lama. Saking deketnya mereka, neneknya Matthias ini sampai mau kenalin keluarga Baron Arn ke keluarga Kyle. Maksudnya putri dari keluarga Baron ini mau dijodohin sama Kyle gitu. Meskipun keluarga Kyle ini gak punya gelar bangsawan, mereka itu jauh lebih kaya daripada keluarga si Baron tadi. Dan mereka lebih dihormati di kalangan sosial. Jadi Baron Arn bakal dapat keuntungan lebih kalau keduanya menikah nanti. Sembari nunggu keluarga Baron Arn datang nemuin mereka, Kyle ini cemas ngeliat ke arah teras deket taman, seolah-olah dia udah ninggalin sesuatu yang berharga di luar sana. Matthias cuma bisa menyampingnya gitu, ngebayangin Layla ada di antara seorang ibu yang punya harapan tinggi ke putranya dan seorang anak yang gak mau ngecewain ibunya. Ya, Layla ada di antara ibu Kyle yang kelihatan gak suka sama dia dan Kyle sendiri yang udah jadi teman dekatnya. Singkat cerita, akhirnya keluarga Baron datang. Di situ kelihatan jelas Kyle kayak pengen cepet-cepet keluar, tapi dia tahu sopan santun kan, jadi nyoba bertahan sebisanya. Matthias yang gak pengen ikut campur langsung keluar menuju taman dan ketemu sama Layla yang lagi duduk di bawah pergola. Matthias tahu Layla gak bakal pergi jauh karena Layla sendiri masih nungguin Kyle. Matthias memperlambat langkahnya berjalan ke arah Layla. Matthias kaget kenapa Layla gak ada reaksi kayak biasanya. Ternyata dia sadar kalau Layla itu lagi tidur sambil meringkuk gitu. Matthias berhenti agak jauh dari bangku taman dan ngeliatin Layla cukup lama. Dia lihat sepatu Layla ditaruh rapi di sampingnya, kakinya yang melepuh, lengannya yang ramping melingkari lututnya, dan wajahnya yang bahkan kelihatan lebih lembut dibandingkan saat Layla bangun. Rambut panjangnya menutupi leher dan bahunya yang panjang. Matthias pengen tahu kayak apa rasanya rambut pirang bergelombang itu jika disentuh. Matthias membungkuk dan ambil sepatu Layla. Dan pada saat itu mata Layla perlahan terbuka. Karena masih ngantuk, Layla kira dia itu mimpi ngeliat Matthias nyender di salah satu tiang pergola dan ngadep ke arahnya. Di satu tempat Matthias, dia lagi megang sesuatu yang kelihatan kayak sepasang sepatu wanita. Apa ngerasa aneh, Layla pun mulai sadar dari rasa kantuknya hilang. Ia gak percaya ternyata itu beneran Matthias. Lihat respon Layla, Matthias ngeluarin rokoknya dan asap rokok yang keluar dari bibir Matthias. Dia yakinin Layla kalau itu bukan mimpi. Layla juga kaget karena sepatunya dipegang sama Matthias. Sambil nyendorin sepatu itu ke depan wajah Layla, Matthias bilang, "Kalau kamu pengen sepatu ini kembali, kalau gitu menangislah untukku." Di situ Layla speechless dan cuma berharap Kyle ada di sana nyelamatin dia dan Matthias. Dan Matthias yang ngeh dan bisa baca ekspresi Layla soal itu, langsung bilang kalau cowok yang Layla tunggu itu gak bakal datang. Dan Layla langsung berdiri dan marah ngeliat Matthias. Meskipun Layla takut, tapi dia gak pengen dijadiin objek hiburan lagi. Dia balas omongan Matthias kalau Kyle itu orang yang selalu nepatin janjinya, karena Layla sendiri jauh lebih kenal Kyle daripada Matthias sendiri. Waktu Matthias maju ke arah Layla nanya kenapa Matthias benci banget sama dia dan gak ngerti salah Layla di mana. Dan tahu gak Matthias jawab apa?
Matias jawab kalau membenci Layla itu bikin Matias bahagia gitu. Matias senang ngeliat Layla nangis dan senang banget waktu Layla memohon. Ya, mungkin inilah alasan dibalik judul Cry or Be Treated Back. Setelah udah tahu alasannya, Layla ngerasa kayak pengen nangis gitu karena udah dipermalukan sama Matias. Menurut Matias, itu semua karena Layla sendiri. Kayak itu bukan apa-apa bagi Matias. Layla masih berusaha buat nahan air matanya sambil flashback ke kehidupannya yang rumit selama ini. Bahkan Layla sempat minta maaf ke Matias karena udah berani tinggal di wilayahnya Matias, padahal dia sendiri bukan siapa-siapa. Pas ditanya kenapa Matias tetap menerima Layla di kediamannya, Matias cuma ngejelasin kalau nolak ngebantu Layla, dia bakal kelihatan dingin gitu kan di mata orang-orang. Sekarang pun Matias gak ada niatan buat ngusir Layla, karena Layla udah memenuhi peran sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Ya, itulah peran Layla di mata Matias. Dan Matias ngomong itu sambil senyum-senyum yang kesannya kayak nginjek Layla gitu. Matias berdiri dengan ekspresi yang dingin dan tanpa emosi. Matias nyentuh rambut Layla dan bilang kalau Kyle Ekman, cowok yang Layla tunggu itu gak bakal datang. Jadi Layla, menangislah, atau lebih baik lagi, memohon. Sewaktu Matias kembali ke mansion, di sana Kyle dan keluarganya masih berdiri dan ngobrolin soal perjodohan. Dan Matias jadi makin tertarik sama hal itu. Matias mulai nginget kejadian tadi, di mana Layla mulai nangis karena gak mampu nahan amarah. Matias ngerasa puas banget ngeliat si Layla itu. Ngeliat Layla yang nangis kenceng dan ngeluarin air mata. Matias ini ngebayangin mata Layla yang dibasahi air mata. Kelihatan jernih, mirip kalung emerald lehernya. Karena Matias sudah ngerasa happy ngeliatin Layla nangis, jadi dia dengan senang hati ngembaliin sepatu Layla. Dan waktu Matias mau pergi dari taman, dia sempat nolehkan ke belakang. Ternyata Layla masih berdiri di tempat yang sama sambil nangis. Dan Matias makin senang dong, karena Matias lah alasan Layla nangis. Katanya air mata Layla adalah miliknya. Air mata itu udah ngehapus rasa kesal Matias karena ngeliat Layla di escort sama Kyle tadi. Juga air mata itu udah ngilangin rasa kesal ke Matias nyium Claudine sambil natap Layla. Menurutnya malam itu di antara semua harta milik Matias, Layla ada harta yang paling cantik. Dan Layla yang cantik itu nangis karena dirinya. So, saat itu jadi malam musim panas yang sempurna buat Matias. Singkat cerita, di tengah-tengah pesta, Matias ngeliat Layla yang kayak lagi nyari seseorang gitu. Layla udah ngeliat Kyle dari sana, cuman gak disemperin. Aneh kan? Malah dia sembunyi di balik tiang beberapa lama terus nyamperin pelayan buat nitip pesan ke Kyle dari Layla. Sementara Layla pergi ninggalin teras. Nah, waktu si pelayan ini mau nyamperin pesan Layla ke Kyle, pelayan itu malah dicegat sama Matias. Dan Matias nyuruh pelayan itu buat manggilin Count Klein. Meskipun ragu, tapi pelayan itu tetap pergi ngelaksanain perintah Matias. Ya karena Matias ini majikannya kan. Nah, Matias ini pergi ke teras terus nyender ke tiap tempat Layla tadi nyender. Ngeliat Layla yang udah jauh ngelewatin taman dan ngelepasin sepatunya terus mulai jalan sambil nyekir gitu. Pas pelayan balik ngelapor, dia dapet kabar kalau pelayan itu gak nemu Count Klein tadi. Ya jelas lah, orang Count Klein itu udah pulang lebih awal karena pusing. Itu tuh cuman akal-akalannya Matias biar si pelayan ini telat nyampein pesan ke Kyle. Baru setelah itu, pelayan ini nyamperin Kyle. Kalian dengar kabar dari pelayan itu jadi kecewa dan minta izin buat keluar. Ya Matias ngeliat tingkah Kyle ya biasa-biasa aja. Karena dia tahu kalau Layla tuh jalannya cepet banget, jadi Kyle gak bakal bisa nyusul Layla. Dan di situ Matias dengan senang hati
menikmati pesta sambil minum segelas champagne. Oh ya, pas Matias bilang ke Layla kalau kamu bukan apa-apa, yang dimaksud itu bukan apa-apa sebagai pribadi, tapi lebih ke kamu itu nggak punya peran di hidupku, atau kamu tuh nggak ada pengaruh apapun di hidupku yang udah perfect ini. Singkatnya ya, Layla itu nggak berarti apa-apa bagi Matias. Pertama baca novelnya, aku emang agak bingung ya buat memahami maksud dari tiap kalimatnya. Karena tiap kalimat di sini tuh kebanyakan kalimat implisit yang punya mana tersirat gitu. Jadi emang kudu dibaca berulang-ulang. Kalau secara eksplisit ya emang bener ya kalau Layla itu bukan siapa-siapa. Karena dia cuma gadis yang numpang tempat tinggal doang. Bukan juga pembantu atau bawahannya yang mengharuskan buat berinteraksi sehari-hari sama Matias. Jadi gimana menurut kalian guys?